Apa peran hemohim dalam sistem imun atau kekebalan tubuh? Ya, kita tahu masa-masa pada saat pandemik orang minum suplemen ya, dari vitamin C, dari omega 3 ya, dari apapun yang untuk imun ya, pokoknya dia dengar kata imun langsung minum. Kenapa? Karena orang takut mati Bapak Ibu ya. Jadi kalau tidak ada sistem imun, ya itu ibaratnya benteng pertahanan tubuh kita diangkat, virus yang sekecil apapun akan menjadi hebat di dalam tubuh kita. Bakteri yang tadinya kita nggak kenapa-napa, gara-gara itu kita jadi penyakitan kulit kita ya. Karena tidak ada sistem kekebalan tubuh. Nah itu yang dibilang dengan sistem imun. Nah sekarang penting sekali kita mengetahui apa perannya si hemohim ya. Karena sistem imun secara natural Tuhan sudah berikan dari lahir Anda sudah ada ya. Kalau enggak Anda sakit-sakitan ya dalam hitungan detik meninggal gitu ya. Kalau tidak ada sistem imun kita sudah meninggal. Contoh, orang yang kena HIV, AIDS ya, itu kan sistem imunnya hilang, rusak, hancur ya karena si virus AIDS ini ya. Nah, orang yang kena AIDS ada yang dalam hitungan hari atau minggu meninggal, ada yang sampai tahunan sampai dia tua baru meninggal. Apa yang membedakan? Sistem imun mereka. Kalau dia bisa pertahankan sistem imun, ya seumur hidup dia, virus pun nggak berkutik, Bapak Ibu. Jangan Anda pikir, saya nggak ada kanker. Salah. Semua orang ada sel kanker. Setiap hari ada sekitar 5.000 sampai 10.000 sel kanker yang baru ada di dalam tubuh kita. Nanti ada videonya. Kenapa nggak semua orang meninggal karena kanker? Karena sistem imun yang menghancurkan sel-sel kanker tersebut. Ya, jadi Anda tidak boleh bilang hemohim obat kanker. Kamu kanker ya? Ini saya ada obatnya. Bukan Bapak Ibu, hemohim bukan obat kanker ya. Sistem imun yang menghancurkan sel-sel kanker dibantu oleh hemohim suplemen ya. Dan ini adalah kemasan baru. Tahun depan kemasan hemohim akan cantik seperti ini ya, akan dikemas dalam kayak apa nih, kayak shelf gitu ya. Nanti ada 6, nggak bukan di dalam kotak-kotak kecil lagi. Dan ini juga sudah halal ya, ada logo halalnya. Jadi Anda dengan aman bisa mengkonsumsi bagi kaum muslim. Nah, kita belajar dulu tentang biologi ya. Apa itu sistem imun? Nah, sistem imun ini sebenarnya di dalam tubuh kita nih nggak cuma satu ya, tapi dalam sekujur tubuh ini ada seperti contohnya amandel. Ya, kita tahu amandel yang di tenggorokan. Lalu juga ada getah bening. Ya, kelenjar getah bening tuh paling banyak ya di sekitar ketiak sama selangkangan gitu ya. Dan juga di leher ini banyak getah-getah bening kecil. Nah, ini semua menyambung jadi satu ya, tersambung jadi satu dan akhirnya menciptakan yang namanya dengan sistem imun. Nah, artinya apa? Sistem imun adalah sebuah sistem jaringan besar organ, yaitu terdiri dari sel darah putih, protein atau antibodi, dan juga bahan kimia yang ada di dalam tubuh. Sistem ini bekerja sama untuk melindungi Anda dari penyerbu asing, ya, artinya kuman, bakteri, virus, parasit, dan juga jamur, yang menyebabkan sakit, infeksi, dan penyakit. Singkatnya, kemampuan tubuh untuk melindungi tubuh dari serangan dari dalam dan dari luar dan dari bahan-bahan yang berbahaya ya. Jadi kita lihat. Jadi semua ini Anda nggak bisa cuma mau, oh saya mau urus apa getah bening saya, tapi Anda nggak urus amandel, amandelnya suka bengkak misalkan gitu. Berarti sistem imun Anda kurang bagus. Ya di dalam small intestine atau usus kecil pun itu juga salah satu dari sistem ini gitu ya, dan juga dari spleen atau limpa dan lain sebagainya. Apa yang menghancurkan sistem imun? Nah, kita perlu ketahui dulu ya, kita punya sistem imun yang Tuhan berikan. Apa yang menghancurkan? Radiasi. Radiasi dari apa? Dari radio frekuensi ya, dari magnetic field, dari electric field ya. Jadi semua ini kita sudah tidak akan bisa terhindar dari radiasi yang tidak terlihat seperti misalkan ya, Anda punya WiFi di rumah. Nah, Anda itu sudah di rumah Anda sudah ada radiasi radio frekuensi ya. Lalu ada lagi yang namanya kurang tidur. Orang-orang yang kurang tidur, dia sedang menghancurkan sistem imun ya, karena pada saat Anda tidur, sistem imun Anda sedang dibangun. Ya, jadi Anda yang suka begadang, suka atau pekerjaannya harus jam subuh gitu ya, Anda nggak tidur, waktu jam Anda berubah-ubah. Nah, ini juga menghancurkan sistem imun secara
Anda tidak sadar. Anda yang suka stres, marah-marah, ya, Anda stres marah-marah 5 menit sehari, sistem imun Anda hilang 1 jam, ya. Berarti kalau Anda dalam 1 jam ini ada orang bangkis, Anda sakit, ya. Atau orang yang suka stres, marah-marah dalam sehari 1 jam. Ya, sehari 1 jam aja. Ya, artinya apa? 24 jam tidak ada pertahanan sistem imun dia. Ya, sistem imunnya hancur. Nah, jadi orang yang suka stres ini nggak heran. Kadang-kadang bisa sakit, kadang-kadang bisa kena kanker. Ya, tadi saya bilang apa? Semua orang punya sel kanker. Cuma masalahnya dia lagi tidur apa bangun. Kalau dia tidur, berarti sistem imunnya bisa mempertahankan supaya dia tidur atau dihancurkan. Tapi kalau sistem imunnya hilang, nah dia bangun tuh sel kankernya. Makanya orang yang suka stres, stresnya itu nggak cuma semenit, 5 menit, nggak 1 jam, tapi bisa berhari-hari, bahkan bisa berminggu-minggu. Nah, orang seperti ini tidak heran tiba-tiba, kok dia bisa kena kanker ya? Padahal makannya sehat loh. Padahal olahraganya kuat loh. Tapi dia stres. Ya, jadi stres ini adalah pembunuh nomor satu di atas penyakit jantung, di atas penyakit kanker, di atas penyakit segala-galanya. Ya, stres ini adalah pembunuh nomor satu di dunia. Ya, jadi Anda jangan stres. Anda stres, Anda marah-marah, Anda sedang menghancurkan sistem imun Anda. Lalu yang berikutnya, kekurangan vitamin D. Ya, vitamin D kita tahu Anda harus berjemur ya, atau orang yang nggak suka berjemur atau orang yang kerja di kantoran ya nggak kena sinar matahari, mereka harus makan atau minum yang mengandung banyak vitamin D ya. Jadi vitamin D ini dari apa? Dari susu, dari ikan, salmon, dari telur, dari keju ya, dari minyak canola dan lain sebagainya. Ya. Anda harus konsumsi vitamin D tersebut setiap hari. Atau juga orang yang sering mengkonsumsi obat-obatan ya. Obat-obatan juga menghancurkan sistem imun Bapak Ibu ya. Karena obat itu menghancurkan bakteri, virus, dan juga sel-sel yang baik. Akhirnya sel yang baik ini yang membentuk sistem imun ini juga berkurang. Akhirnya rusak sistem imun Anda ya. Lalu yang berikutnya, kurang makan sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, ini ya. Tapi Pak Mike, saya sudah makan sayur-sayuran loh, buah-buahan loh. Pertanyaan saya, apakah itu organik? Sekarang buah sayur tuh disemprotin pestisida, ya, kimia-kimia supaya hama juga binatang juga nggak mau makan ya. Anda yang makan, binatang aja udah nggak mau makan, tapi manusia yang makan. Tapi ada kandungan pestisidanya, kimia-kimianya itu kemakan. Nah, kimia-kimianya ini yang akan menghancurkan sistem imun. Apalagi orang yang nggak pernah makan sayur, nggak pernah makan buah, ya vitamin-vitaminnya kurang. Ya udah pasti imun sistemnya juga berkurang. Yang berikutnya, merokok. Ya, merokok kita tahu itu adalah karsinogen dan itu menghancurkan sistem imun pertahanan tubuh dan juga sering makan makanan yang tinggi lemaknya ya, seperti bacon, seperti soto ya yang pakai santannya sampai kelihatan itunya ya, apa minyaknya. Nah, makanan-makanan seperti ini juga menghancurkan sistem imun. Lalu alkohol, orang-orang yang suka minum bir, minum whisky ya setiap hari ya. Kalau Anda minumnya sebulan sekali nggak masalah. Tapi ada orang yang sehari bisa minum 3 botol ya. Udah kayak orang minum obat ya setiap makan harus minum bir. Nah, orang-orang seperti ini juga sistem imunnya rendah. Orang yang berduka ya atau kehilangan mungkin kekasihnya atau orang yang dicintai. Kalau Anda mungkin berduka dalam beberapa hari mungkin nggak masalah. Ada orang yang berduka sampai berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan bahkan seumur hidup dia. Ya, artinya hormon stresnya itu meningkat ya. Artinya hormon kortisolnya meningkat, akhirnya pertahanan imun Anda akan menurun. Orang yang tidak suka olahraga ya, artinya metabolisme tubuhnya kurang baik ya, sering lebih banyak duduknya daripada bergeraknya. Nah, ini adalah hanya beberapa hal yang menghancurkan sistem imun. Masih lebih banyak lagi ya, saya nggak bisa jelaskan semuanya, terlalu banyak. Nah, sekarang Bapak Ibu kita tahu bahwa sekarang kita sudah ada di Atomi ya. Atomi ini bukan menjual hemohim karena COVID. Banyak perusahaan di sana sejak COVID tahun 20, mereka mengambil produk imun supaya bisa penjualan perusahaan ini naik. Tapi kalau di Atomi, hemohim ini sudah ada sebelum Atomi berdiri di tahun 2009. Ya, justru Atomi ada karena hemohim. Jangan kebalik ya, bukan hemohim ada karena Atomi.
Tapi Atomi ada karena hemohim. Nah, saya akan cerita singkat dulu kenapa. Ini sekitar mungkin di tahun 99 atau awal 2000-an gitu ya. Pendirinya Atomi, yaitu Chairman Pak Han Gil, itu sakit keras. Dan dia sudah divonis dokter umurnya tinggal 3 bulan. Karena dia menderita penyakit liver cirrhosis atau pengerasan hati dan juga diabetes ya. Diabetesnya udah bukan yang level cuman yang udah di ambang gitu, enggak ya. Udah tingkat tinggi Bapak Ibu. Ya jadi dokter bilang dia Mr. Park, umur Mr. Park ini udah tinggal 3 bulan, nikmati hidup saja, jangan stres ya. Pokoknya enjoy aja, tinggal sisa-sisa hidupnya. Nah, akhirnya temennya yang kerja di PLTN-nya Korea Selatan yang namanya KAIRI ya, perusahaan tenaga nuklir yang ada di Korea Selatan, bawain sebox yang namanya Hemorrhage Gel. Dulu namanya bukan Hemohim ya, sebelum Atomi ambil alih, namanya Hemorrhage Gel. Nah, dia bilang, Mr. Park, ini sebenarnya suplemen ini untuk saya. Saya kan karyawannya KAIRI ya, PLTN-nya Korea. Tapi ini bagus untuk naikkan imun. Ya, dia nggak tahu padahal ini nggak hanya naikkan, bisa memodulasi ya, menaikkan dan menurunkan. Akhirnya Mr. Park minum karena dia juga nggak ada pilihan lain selain meninggal tiga bulan kemudian. Dia minumin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Akhirnya dokternya bingung kan. Ketemu lagi 3 bulan nggak meninggal. Dokternya nanya, kamu minum apa? Nah, Mister Park nggak mau jujur ya, karena dia takut. Biasa kalau kita bilang ke dokter, dokter bilang, udah jangan buang-buang duit. Minum-minum gituan, suplemen herbal itu ada racunnya, udah jangan minum. Dia nggak mau ngomong. Oh, saya jaga badan ya, saya olahraga teratur, saya minum suplemen yang pokoknya untuk inilah menjaga tubuh saya. Pokoknya dia bikin cerita. Singkat cerita, dia samperin temennya yang bawain hemorrhoids ini. Dia bilang, ini isinya apa? Saya mau tahu, saya mau jualin dia bilang ya karena Mister Park ini emang tuh jago jualan dia menjualan. Akhirnya dia ketemu dengan si Kyrie ini, akhirnya dia bilang ini belinya di mana? Nah terus si Kyrie ini bilang kok kamu punya bisa punya ini dan kamu bisa minum? Iya teman saya kasih. Terus Mister Park bilang berapa harganya? Wah dia bilang kamu nggak bisa beli deh karena harganya tahu Bapak Ibu berapa? 770 US dollar. Dan isinya hanya 30 saset. Berarti sekitar 12 juta kan? Berarti kalau 1 bulan 24 juta. Kamu nggak bisa beli. Mister Park bilang, produk sebagus ini tapi dijual mahal, ya sudah pasti nggak ada yang beli. Sini deh, saya ambil alih. Karena saya jago jualan, dia bilang. Emang kamu bisa jualan? Bisa. Mister Park bilang, tapi harganya nggak bisa, harganya 24 juta. Turunin. Nah, akhirnya mereka negosiasi, ketemulah agreement, akhirnya diturunkan sampai 90 US dollar, ya, sekitar 1,3 juta. Tapi syaratnya, Mister Park harus jual 100.000 box per bulan. Sebelum Mister Park ambil alih, tahu berapa dijualnya? Hanya 500 box sebulan. Makanya harganya mahal. Tapi kalau kuantitasnya dinaikkan jadi 100.000, nah harganya bisa ditekan serendah-rendahnya sampai 1,3 jutaan. Nah, ini awal ceritanya ya. Lalu Mister Park ambil alih di tahun 2006 sebagai Atomi. Ya, Atomi waktu itu masih sebagai perusahaan bukan MLM ya, bukan network marketing, tapi hanya sebagai direct selling. Jadi dia keliling Korea, jualin hemohim Bapak Ibu, pakai mobil butut dia jualin, titip jual, jualin, titip jual. Nah, itu sejarahnya ya. Jadi hemohim ini, kalau kita bisa minum, Anda harus bersyukur. Kalau tidak ada Mister Park, tidak ada hemohim di Atomi. Ya, jadi jangan Anda berpikir, wah, Atomi ini lagi cari duit sejak COVID dijual hemohim. Enggak, Bapak Ibu. Karena Mister Park terselamatkan jiwanya, hidupnya, dikasih kesempatan kedua untuk hidup dengan hemohim, ya, dia ambil alih penjualannya di tahun 2006, dia rubah namanya menjadi hemohim. Ya, tahun 2006. Nanti saya akan jelaskan lebih detail. Nah, Hemohim juga sudah banyak hak patennya ya, ada sekitar 22 dan ada 4 hak paten di Korea. Kita nonton video tersebut ya, ini adalah Atomi yang membuat video singkat tersebut yang akan menjelaskan singkat tentang Hemohim.
Ya, kita lihat ya, berarti hemohim itu masih terus diteliti ya, karena dari sana akan lebih banyak ditemui hemohim ini bisa untuk apa saja ya. Kita lihat tadi sudah ada jurnal medis yang ada di PubMed dan juga patennya ya. Jadi singkatan hemohim yang pertama adalah hemo adalah hemoglobin. Ini adalah protein yang ada di sel darah merah yang membawa oksigen ke seluruh organ tubuh. Haknya yaitu hematopoiesis adalah pembentukan sel plasma ya, yaitu sel plasma darah merah dan darah putih. Dan I adalah imun atau kekebalan tubuh, dan yang M, nah ini penting Bapak Ibu, modulasi ya, artinya Anda yang kelebihan imun seperti orang autoimun, sakit alergi ya, ini diturunkan. Orang yang kerendahan, yang seperti orang yang sedang terapi, kemoterapi atau radiasi, pasien kanker, itu dinaikkan. Himnya sendiri ya, kalau dalam bahasa Korea ini adalah strength atau kekuatan ya. Jadi him ini bukan untuk pria saja ya, bukan him pria, tapi him ini adalah kekuatan. Jadi hemohim apakah untuk pria dan wanita atau wanita? Untuk semua orang ya. Anda mau yang sedang sakit, sedang sehat pun ya, sedang perlu energi atau orang yang sudah lansia ya, semua orang perlu. Atau Anda seorang pelajar
yang perlu konsentrasi dalam belajar atau orang pekerja yang sering lembur dan lain sebagainya, Anda perlu. Selama Anda masih perlu memelihara daya tahan tubuh ya. Dan di Indonesia ini, Atomi Hemohim ini sudah masuk kategori obat tradisional. Saya jelaskan ya. Obat tradisional ini yang memberikan adalah BPOM, ya Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia ya. Jadi mereka akan menentukan suplemen ini apakah ada jurnal medis atau ada patennya yang menyebutkan bisa menyembuhkan. Kalau makanan atau import produk ini yang dari luar masuk ke Indonesia ini tidak ada studi ya ataupun makalah yang bisa menunjang bisa menyembuhkan, dia tidak akan masuk kategori obat tradisional. Ya, jadi Anda jangan senang dulu kalau saudara Anda bawa box gitu dari luar negeri bilang untuk imun. Anda cek dulu, ada nggak nomor BPOM-nya? Walaupun ada, kategorinya kategori apa? Kalau bukan obat tradisional, mereka tidak bisa bilang ini untuk imun, ya, untuk menyembuhkan ini, menyembuhkan itu, ya. Tapi kalau hemohim ini sudah diberikan oleh si BPOM, ada ya, karena memang sudah ada jurnal medisnya dan juga sudah ada patennya, maka masuk kategori obat tradisional. Jadi kita bisa bilangnya apa Pak Mike hemohim ini? Anda cukup bilang hemohim ini adalah suplemen ya yang untuk memelihara daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh kan sudah ada, perlu dipelihara ya. Orang-orang yang sudah nggak mau pelihara daya tahan tubuh ya nggak perlu minum hemohim nggak masalah. Ya mungkin dia pikir dia kalau punya kartu asuransi gitu ya yang warna hitam, oh saya kalau sakit masuk kamar kelasnya VVVIP, dia bilang gitu ya. Saya nggak perlu minum gini-ginian ya. Berarti orang-orang seperti ini, dia nunggu sakit. Nunggu sakit, Anda kalau udah masuk rumah sakit Bapak Ibu, mau makan seenak apapun juga udah nggak enak ya. Infusan sana sini, ya belum lagi dicek darah ronsen sana sini, aduh itu udah nggak enak Bapak. Jadi sebelum itu terjadi ya, lebih baik dicegah kan. Nah, untuk mencegahnya Anda harus pelihara daya tahan tubuh, ya. Dengan daya tahan tubuh ada, maka Anda memiliki kekuatan yang membangkitkan sel-sel imun yang lemah ini dibantu dengan hemohim, ya. Dan ini juga sudah halal, sudah ada sertifikat halal dari MUI dan juga Korean Muslim Federation. Jadi aman dikonsumsi. Sejak tahun 2014, hemohim ini terus menjadi produk terlaris nomor satu di industri sejenis selama 9 tahun berturut-turut. Dan penjualannya melebihi dari 23 triliun rupiah sejak tahun 2009. Dan saat ini, Bapak Ibu, hemohim sudah dijual di 18 negara di dunia. Dan telah memiliki 22 hak paten di dunia. Punya satu paten aja susah, Bapak Ibu. Hemohim ada 22. Dan bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Korea, tapi di dunia Bapak Ibu. Dijual di 18 negara. Ya, Anda bersyukur kalau bisa minum hemohim. Saat ini hemohim sudah memiliki 18 jurnal medis yang dipublikasi di website namanya pubmed.gov. Ya, PubMed ini bukan milik swasta, bukan milik Atomi ya, tapi milik pemerintah Amerika Serikat yang khusus untuk obat-obatan. Jadi kalau Anda mau cari Panadol, Neuralgiin, Imodium, itu di PubMed ada semua, ya. Karena ini memang khusus untuk bioteknologi, biomedical, untuk obat-obatan yang ada di dunia. Dan mereka jurnal medisnya ada di sana, ya. Anda mau pelajari bisa, ya. Hemohim, waktu saya bergabung di Atomi tahun 18, saya waktu itu cek PubMed, waktu itu kalau nggak salah cuma ada 12, tahun 18. Setiap tahun bertambah. Ya, hari ini tahun 2023 sudah ada 18. Mungkin tahun depan jadi 20. Tahun depannya lagi jadi 22. Jadi memang hemo ini terus dipelajari oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Ini untuk apa ya? Kok kedengarannya dan ini laku banget gitu ya, sampai heboh. Waktu zaman pandemi itu, semua orang tahu hemohim. Nggak tahu Atomi, taunya hemohim. Padahal yang jual itu si Atomi ya. Jadi ini terus diteliti oleh tim-tim dokter di seluruh dunia ya untuk menentukan apa sih hemohim ini bisanya untuk apa aja selain untuk diabetes, anti kanker, tumor dan lain sebagainya ya. Nah, ini adalah nomor BPOM-nya. Sekali lagi tadi saya bilang apa? Kalau minum suatu produk pastikan ada BPOM. Kalau teman Anda, saudara Anda, Bapak bawa dari luar negeri, jangan diminum ya. Anda nggak jelas itu untuk apa. Tapi hemohim sudah ada BPOM dan ini adalah kategori obat tradisional.
Jadi Anda sudah yakin saja bahwa kalau BPOM memberikan kategori itu bisa dipercaya ya. Dan sudah ada sertifikasi halal. Anda bisa masuk website ya Atomi Indonesia ataupun Atomi Malaysia ya, masuk ke bagian Hemohim, di sana ada sertifikasi halal secara dunia ya. Jadi bagaimana Hemohim bekerja, yaitu dengan 3 titik poin ini ya. Yang pertama adalah mengaktifkan sel-sel NK atau natural killer cell. Nanti saya akan tunjukkan seperti apa sel NK. Lalu yang kedua, meningkatkan produksi sitokin ya. Sitokin ini adalah sinyal transmisi dari otak yang memerintahkan tubuh untuk mengerjakan tugasnya ya. Jadi sitokin ini ya Bapak Ibu hanya terjadi pada saat Anda tidur. Jadi kalau orang-orang yang jarang tidur, kurang tidur, sitokinnya akan rendah ya. Makanya orang-orang seperti ini minum Hemohim lebihan supaya si tubuh bisa memproduksi sitokin. Lalu yang ketiga adalah mengaktifkan sel-sel imunitas ya. Jadi adalah 3 bekerja sama menjadi satu melalui Hemohim. Kita akan lihat seperti apa 아까 sel 말씀하신 NK. 것처럼 5,000개에서부터 10,000개 정도의 암세포가 매일 발생하거든요. 그리고 이제 바이러스라든지 세균이 이제 밖에서 침입해 오고요. 그거를 막아주는 세포가 자연살해 세포. 아까 말한 NK 세포. NK. 예, 우리 몸의 해병대. 네, 해병대에 대한 세포인데요. 그거를 화면을 보면서 한번 말씀드리죠. 네. 우와. 어디 한번. 오. 실제로 지금 이제 그 임파선 쪽에 암이 있는 환자입니다. 그래서 지금 보이는 게 암세포가 아주 커다란 게 막 있는데요. 왔다 갔다 보이는 조그만 게 이제 우리 몸의 자연살해 세포, 해병대 역할을 하는 세포입니다. 제가 지금 둘 다 연결하고 있네요. 근데 그 세포들이 지금 잡아먹는 암세포를 거예요? 다 잡아서 없애요. 근데 이게 재밌는 게 뭐냐면 크기가 큰 것도 조그만 세포들이 다 없앨 수가 있습니다. 와, 굉장히 활발한데. 이야, 저 전투형 대단하다. 야, 완전 잘 해병대 싸우는데? 중에 완전 수색대 지금. 근데 저 세포는 이제 자기하고 암을 구별할 수 있는 특별한 능력이 있거든요. 네. 그래서 전쟁이 일어나면 제일 먼저 가서 죽일 수 있는 그런 해병대 역할을 합니다. 이야. 그러니까 저 세포가 우리 몸에만 제대로 있으면 네. 우리 몸의 초기 감염은 금방 없어질 수가 있습니다. 예. Oke, ya kita lihat. Yang membasmi sel kanker siapa? Sel NK ya. Jadi bukan Hemohim. Jadi Hemohim membantu tubuh mengaktifkan sel NK ini. Jadi Anda bayangkan seperti ini. Sel NK ini seperti prajurit di dalam tubuh kita. Yang kita nggak bisa lihat. Yang selnya kecil banget ya. Tapi dia kalau ada sel kanker, walaupun sel kankernya besar, dia kan tadi dia tangkap, dia hancurkan. Lihat ya, dihancurkan. Nah, tugas sel NK itu cuma satu. Menghancurkan sel-sel kanker, virus, dan bakteri. Pokoknya kalau ada substance yang masuk, yang benda asing dari luar, itu dihancurkan oleh sel NK. Cuma kabar buruknya, sel NK ini umurnya hanya 21 hari. Dan harus diproduksi lagi oleh sumsum, tulang, bone marrow kita ya. Jadi kalau Anda tidak bisa sehidup Anda sehat, ya sudah pasti sel NK ini nggak cukup di dalam tubuh Anda. Untuk menyerang yang tadi dibilang ya, setiap hari ada 5.000 sampai 10.000 sel kanker baru yang perlu dibasmi oleh siapa? Sel NK. Kalau Anda kekurangan sel NK, sudah pasti akhirnya sel kanker ini yang merajai tubuh Anda ya. Jadi penting sekali mengaktifkan sel NK tersebut. Nah, ini juga ada gambar ya. Ini University of Cambridge. Dia kasih lihat sel NK. The Sel green NK cell itu yang you see hijau. here is a killer T cell of the immune system which is attacking the cancerous red and blue cell. Nah, yang You biru can itu tell when the adalah killer sel cell has kanker. recognized the cancer cell because the 2 dots move around and contact the target. Nah, dia lihat ada sel kanker langsung dimakan ya, sama yang hijau itu The killer adalah cell then sel spreads out over the cancerous cell. lalu langsung diselubungi gitu ya, dihancurkan. Nah, ini pakai filter jadi warnanya Passing kuning. the video through a filter makes the killer cell look yellow and allows us to really see how it focuses on the cancer cell. Ya. Jadi untuk membantu produksi sel NK These ini killer Anda T perlu cells are constantly hunting down dangerous cells throughout the body and destroying them. suplemen ya yang bisa menaikkan kekebalan tubuh sel NK ini.
Jadi kerjaannya Selenka itu cuma satu, dia cariin terus ya, keliling dia cariin, dia hancurkan ya. Jadi Anda perlu sekali yang namanya Selenka tersebut. Yang kedua, meningkatkan produksi sitokin. Tadi saya sudah jelaskan, ini adalah sinyal transmisi yang memainkan peranan penting dalam sistem imun Anda. Nah, ini dijelaskan tentang sitokin. Sitokin itu kan sebenarnya adalah protein sistem kekebalan tubuh ya, yang mengatur interaksi antar sel. Jadi dia tuh akan membawa sinyal kepada sistem kekebalan tubuh untuk melaksanakan mekanisme pertahanan tubuh untuk menyerang suatu penyakit. Nah, jadi kalau misalnya pelepasan sitokinnya itu di luar kontrol, jadi terlalu tinggi, dia manggil bala tentara terlalu banyak, sedangkan si virusnya sendiri tuh udah tidak ada gitu. Sudah menurun, dia sudah menurun ataupun sudah tidak ada, akhirnya dia malah menyerang tubuh kita sendiri. Seperti itu mekanismenya. Nah, kalau misalnya, sifatnya sitokin juga memang ada yang katanya sih kalau semakin usia, itu dia semakin agak lambat dalam, jadi ada yang memberi perintah, ada yang kayak menyetop gitu. Jangan kirim lagi, jangan kirim lagi. Nah, jadi itu terjadi ketidakseimbangan antara yang memerintah dengan yang udah stop aja gitu, karena ini sudah tidak ada peperangan seperti di dalam tubuh kita, seperti itu. Nah, sementara ini masih manggilin terus tentaranya, sedangkan yang nyetopnya nggak ada, nah, seperti itu. Jadi bisa jadi yang satu bagian yang nyetopnya itu memang kurang, atau memang yang manggilin terus-terusan gitu. Sedangkan yang stopnya tidak sebanyak yang memanggil bala tentara tersebut, seperti itu. Ya, kita lihat penjelasan sitokin dari seorang dokter. Jadi penting sekali kita punya keseimbangan dalam produksi sitokin tersebut. Yang terakhir adalah mengaktifkan sel-sel imunitas ya. Jadi immunity itu nggak cuma simple ya, kompleks sekali yang tadi saya kasih lihat dari gambar kita ya, dari amandel, kelenjar getah bening dan lain sebagainya. Itu akan diaktifkan sel-sel imunitas dalam tubuh kita. Kita semua memiliki potongan kertas di tempat kerja atau bekas gigitan nyamuk yang mengganggu saat kita berada di rumah. Tetapi kita mengabaikannya dan melanjutkan hidup kita. Bagaimana mungkin bakteri berbahaya tidak menyerang kita melalui lubang di kulit kita? Tentu saja jawabannya karena kita memiliki sistem kekebalan tubuh dan untuk itu kita harus berterima kasih. Jadi, apa sebenarnya sistem kekebalan? Sistem kekebalan adalah pasukan yang tangguh yang terdiri dari sel, jaringan, dan organ yang bekerja sama untuk melindungi tubuh. Yang pertama, sel darah putih, leukosit. Leukosit beredar melalui tubuh melalui berbagai pembuluh darah kita, memastikan bahwa tidak ada pengunjung yang tidak diinginkan yang dapat mempengaruhi tubuh kita. Ada dua jenis sel yang membentuk divisi leukosit, fagosit dan limfosit. Fagosit adalah sel pertama yang merespon keadaan darurat. Pernahkah kamu memotong sendiri di dapur saat memasak? Celah di kulit ini merupakan pintu gerbang yang sempurna bagi kuman dan bakteri berbahaya untuk memasuki tubuhmu. Tetapi yakinlah, karena ada fagosit, Anda sudah dijaga. Jika fagosit merupakan kekuatan sistem kekebalan, limfosit adalah otak di belakangnya. Limfosit adalah sel yang memungkinkan tubuh untuk mengingat dan mengenali penyusup sebelumnya dan membantu tubuh menghancurkan mereka. Tentara sistem kekebalan unit limfosit terbuat dari dua jenis tentara, limfosit B dan limfosit T. Limfosit B dan limfosit T, sederhananya limfosit B adalah sistem intelijen tubuh yang mencari penyerang dan mengunci mereka, sementara membiarkan limfosit T tahu bahwa mereka ada di urutan selanjutnya. Limfosit T berperang melawan sasaran penjajah. Jadi, jangan khawatir tentang bakteri atau kotoran, karena sistem kekebalanmu sudah ada di dalam tubuhmu. Ya, kita lihat penjelasannya ya. Jadi penting sekali kekebalan tubuh. Nah, sejarah lahirnya hemohim tadi saya sudah jelaskan singkat ya, cerita bagaimana Mr. Park. Tapi saya akan jelaskan siapa ini KRI. KRI ini didirikan tahun 59 sebagai PLTN-nya Korea Selatan ya, karena sejak Korea Utara dan Selatan pecah ya, pembangkit tenaga listrik tadi asalnya ada di Korea Utara. Akhirnya si Korea Selatan buat sendiri. Cuma Anda bayangkan, kalau Anda setiap hari kerja ya di lingkungan di mana ada radiasi nuklir setiap hari, apa yang terjadi dengan Anda?
tubuh Anda akan mulai sakit ya, kekebalan imun Anda akan menurun. Maka dari itu ya, karena ini KRI ini adalah lembaga institusi terbesar kedua di dunia untuk riset ya, yaitu setelah NASA, astronotnya Amerika. Nah, maka dari itu di tahun sekitar tahun 96 ya terjadi krisis di mana karyawannya KRI ini adalah 1.300 profesor PhD loh Bapak Ibu dan juga 4.000 peneliti mulai sakit, sekitar 1.300-an orang di sana mulai sakit ya. Kekebalan imunnya turun, akhirnya si pemerintah Korea mengadakan yang namanya Project Nasional. Jadi Project Nasional yang menggunakan uangnya rakyat ya, uang hasil bayar pajak ini digunakan untuk membuat proyek sebesar 5 juta US dollar ya. Tadi video singkatnya kan sudah saya putarkan ya, dari tahun 96 mereka uji coba bertahun-tahun, sekitar 42 macam herbal dikumpulkan, akhirnya yang dipilih hanya 3 tumbuhan ini. Angelica radix, Cnidium officinale, dan Paeonia japonica ya. Jadi dari 3 tumbuhan ini dijadikan satu, cuma masalahnya kalau herbal dijadikan satu apa? Keluar racun. Makanya Anda nggak bisa main asal godok tumbuh-tumbuhan herbal jadi satu, minum jamu, itu ada racunnya Bapak Ibu. Nah, tapi karena KRI ini adalah perusahaan yang dipakai oleh NASA untuk bikin makanannya astronot, jadi mereka punya teknologi untuk mengekstrak semua racun yang ada dari tumbuhan yang digabungkan ini. Ya, jadi tumbuhan ini Anda bisa beli di toko Tiongkok Cina ya, obat-obat Tiongkok Cina itu Anda bisa gabungkan, cuman masalahnya keluar racun. Nah, kalau Anda minum hemohim, sudah aman. Karena semua racun yang ada sejak proses pembuatan ini sudah diekstrak keluar, dibuang. Anda mau minum sehari 1 box, tidak masalah. Ya, setelah 5-6 tahun uji coba ya di lab ini, akhirnya diuji coba ke rumah sakit kanker selama 3 tahun. Kenapa Bapak Ibu? Karena yang di rumah sakit kanker ini biasa lagi di kemoterapi atau radiasi, imun mereka akan turun. Jadi untuk dibuktikan betul nggak hemohim ini bisa menaikkan imun. Makanya diuji coba terhadap manusia ya waktu itu dengan 63 pasien yang memiliki kurang dari 5.000 UL sel darah putih. Dengan konsumsi hemohim ada peningkatan sel NK, sitokin, dan aktivitas imunosit ya, yang kekebalan tubuh yang tadi. Limfosit, fagosit, limfosit T ya, semua itu mulai bekerja. Ternyata bisa loh. Nah, tapi setelah diteliti lebih jauh, ternyata hemohim tidak hanya menaikkan, tapi bisa menurunkan. Ini yang dibilang dengan modulasi. Di mana biasanya produk imun yang di luar sana itu hanya kerjanya satu arah, menaikkan. Nah, orang-orang yang sudah autoimun, ada alergi, ini udah nggak bisa Bapak Ibu. Udah ketinggian, ini perlu diturunkan. Ya, jadi tidak boleh asal konsumsi suplemen untuk menaikkan imun. Cek dulu, dia sudah imunnya kelebihan atau kekurangan. Kalau kekurangan nggak masalah dinaikkan. Tapi yang sudah kelebihan nggak bisa. Tapi dengan hemohim ini bisa diturunkan. Makanya orang-orang yang autoimun minum hemohim, kok saya membaik? Nah, inilah kerja hemohim ya. Fungsinya adalah modulasi. Jadi Anda nggak usah khawatir. Orang-orang autoimun boleh nggak minum hemohim? Silakan. Ya, tetap dimonitor. Sampai dokter bilang, oke, saya lepas obatnya. Bukan Anda yang lepas obat. Anda bukan dokter ya, jadi tetap minum hemohim, tetap minum obat, dikasih jeda 1-2 jam, lalu Anda cek ke dokter, kalau dokter bilang sudah membaik, lepas obat, lepas. Ya, jadi Anda perlu terus dikontrol ke dokter. Nah, kita lihat 의 video singkat ini. 면역력을 탁월하게 높여주는 새로운 생약 복합제가 국내 연구진에 의해 개발됐습니다. 임상시험 결과 백혈구 회복을 높여주고 암치료 부작용도 크게 없애주는 것으로 나타났습니다. 최성원 기자가 소개합니다. 생약을 섞어서 만든 해모임이란 생약 물질입니다. 원자력 연구소는 천연 생약제 30여 종을 집중 분석한 끝에 당귀와 천궁, 백작약 등을 재합성해 이 생약 물질을 만들었습니다. 이들 생약제에는 면역을 활성화시키고 조혈 장애를 없애는 황산화물이 있는데 연구팀은 이 성분들을 재구성하는 방법으로 면역 증강 물질을 개발했습니다. 원자력 병원에서 임상 시험을 한 결과 새 생약 물질은 암 환자들의 면역력을 크게 높이는 것으로 나타났습니다. 유방암과 자궁암 환자 각각 12명에게 새 생약 물질을 복용시켰더니 모두 회복 속도가 60% 정도 빨라졌습니다.
특히 이 생약 복합제는 암 치료에 따른 염증이나 구토 같은 부작용을 크게 줄일 수 있는 것으로 나타났습니다. 암 환자들은 치료를 받으면서 기력이 떨어져 문제가 됐지만 생약 복합제를 복용한 환자의 80%가량이 기력 회복에 큰 도움이 됐다고 답했습니다. 해모힘을 먹은 환자들은 전신 무력감이 많이 없어져서 더 약을 요구하는 환자들이 많았습니다. 연구팀은 이 물질에 대한 2, 3차 임상시험을 거쳐 신약 개발에 나설 계획입니다. KBS News 최성원입니다. Ya, kita lihat itu berita nasional di Korea Selatan ya. Waktu itu diuji coba ke pasien kanker. Ternyata 80% dari mereka nggak mengalami efek-efek samping setelah kemoterapi ya, seperti muntah-muntah, rontok, berat badan turun. Jadi dia seperti orang normal ya, bisa melewati kemoterapi yang dokter berikan secara tuntas ya. Itu waktu itu diuji coba. Nah, kita akan lihat bagaimana hemohim diproduksi ya di KRI. Kita lihat. Ya, kita lihat ya bagaimana hemohim ini dibuat betul-betul steril, tidak ada sidik jari manusia ya, dari awal sampai akhir masuk box pakai mesin ya. Keamanan hemohim kita bisa cek di websitenya BPOM ya, Badan Pengawas Obat dan Makanan RI. Di sini sudah ada nomornya ya, Anda bisa cek sendiri kategorinya apa, siapa yang produksi, dan seterusnya. Dan juga sudah ada US FDA punya tes uji klinis ya terhadap apa Bapak Ibu? Terhadap logam-logam berat dan racun. Ya, kita lihat di sini adalah logam berat arsenik, barium, kadmium, kromium, timah, merkuri, selenium, silver atau perak ya. Dan logam berat ini semuanya tidak terdeteksi atau ND, not detected. Dan juga terhadap racun yang bentuknya cair ya. Dan uji coba ini dilakukan di tahun 2004 Bapak Ibu ya. Jadi setelah hemohim ditemukan, dimulai dipasarkan 2003, lalu dikirim ke Amerika, lalu diuji coba. Betul gak ada racunnya? Karena kan herbal itu kalau Anda campur pasti keluar racun.
Ternyata setelah dibuktikan ya lewat US FDA ini dari Amerika Serikat, semua racun sudah dibuang oleh si Kyrie ini ya, jadi aman dikonsumsi. Dan selain itu juga sudah ada hak paten. Ya, saat ini sudah ada 22 dan ini hanya beberapa yang ada. 4 di Korea, Anda boleh cek ya. Anda boleh masuk ke website namanya Google Patent, lalu Anda ketik ya nomor paten yang Atomy sudah tuliskan di sini ke sana. Betul gak apa yang dia bilang? Misalkan seperti yang nomor 4 ini ya. Anti kanker, imunitas, sistem kekebalan tubuh, dan hematosis, enhancement, dan semua ini sangat cocok gitu ya dengan yang ada di Google Patent. Karena Google Patent ini dia nggak bisa bikin-bikin ya. Google hanya ambil ke kantor daripada hak paten lalu ditampilkan ke Anda. Dan ternyata apa yang Atomy tuliskan ya contohnya yang Amerika ini. Komposisi herbal untuk menaikkan aktivitas anti kanker, imun respon, dan juga hematopoiesis dari tubuh. Dan memproteksi tubuh dari kerusakan oksidasi dan cara pembuatannya yang sama. Ya, kita lihat di sini. Sama nih. Komposisi herbal untuk menaikkan aktivitas anti kanker, imun respon, dan hematopoiesis dari tubuh dan memproteksi tubuh dari kerusakan oksidasi dan cara pembuatannya yang sama ya. Sama. Jadi ini paten ini Anda harus uji coba dan Anda harus teliti. Jangan main asal percaya dari testimoni orang, ya testimoni di internet. Anda cek dulu. Betul gak hak patennya menjelaskan tentang apa yang mereka klaim? Kalau hemohim, Anda boleh pastikan sudah sama ya. Dan sudah ada jurnal medis, tadi saya sudah jelaskan di website pubmed.gov, ini adalah website pemerintah Amerika Serikat khusus untuk bioteknologi, informasi tentang obat-obatan ya. Kalau Anda ketik hemohim di sana, Anda dapat 18 hasil. Nah, di sini semua dituliskan ya. Tadi kan dibilang anti kanker ya, nomor 16 Anda lihat di sini. Synergistik aktivitas anti kanker. Nah, berarti memang jurnal medisnya ada uji coba terhadap kanker, ya. Ternyata ada. Nah, kalau ini Anda nggak bisa baca seperti saya nggak ngerti. Kirimkan saja ke orang-orang yang mengerti cara membaca medis ya. Karena ini panjang sekali loh Bapak Ibu. Makalahnya ini panjang ya. Sampai ada gambar grafiknya, ada gambar-gambar yang istilah-istilah kedokteran yang kita nggak akan ngerti. Karena memang ini jurnal kedokteran. Hemohim ada 18. Nah, ini adalah sejarah harga dan kemasan hemohim. Saat hemohim pertama kali diluncurkan, produk ini hadir dalam 30 kemasan. Secara bertahap dengan harga tetap, jumlahnya ditambah menjadi 48 kemasan, 54 kemasan, dan akhirnya hingga sekarang menjadi 60 kemasan. Ya, jadi pertama hemohim sebelum Atomy ambil alih dulu namanya Hemo Rich Gel. Isinya hanya 30 kemasan. Lihat harganya Bapak Ibu. 770 US dollar atau 12 juta. Lalu setelah Atomy ambil alih ya di tahun 2006 dinaikkan kemasannya jadi 48, namanya berubah menjadi Hemohim Plus. Dulu ada plusnya ya. Lalu mililiternya juga dinaikkan dari 20 mili jadi 22 mili, malah kemasannya jadi 48. Harganya diturunkan dari 12 juta 30 saset jadi 1,39 48 saset yaitu 90 US dollar. Lalu Atomy naikkan lagi ya kemasannya menjadi 54. Tapi Bapak Ibu lihat ya. Kenapa dinaikkan? Karena tadi 22 mili sekarang diturunkan lagi 20 mili karena Kyrie ditegur oleh BPOM-nya Korea. Kenapa waktu saya approve kamu 20 mili kok jualnya 22 mili ya di tahun 2006 ini? Ternyata setelah mereka setuju untuk menurunkan, tapi si Mr. Park ini dia nawar ke Kyrie. Oke, kamu turunin ke 20 mili, tapi syaratnya kemasannya kamu naikin. Ya, Mr. Park ini orang pintar Bapak Ibu. Jadi dari awal dia waktu negosiasi dia udah mikir jauh. Dia naikkan dulu 10% gitu ya. Supaya nanti waktu naikkan kemasan dia nggak perlu negosiasi lagi. Karena kan sama aja mililiternya ya. Cuma kemasannya dinaikkan, mililiter diturunkan. Nah, inilah terjadi 54. Lalu di tahun berapa ini? Kalau nggak salah tahun 2014 ya. Nah, si Mr. Park kembali negosiasi kepada Kyrie. Kan kamu sudah berapa tahun nih dari tahun 2006 sampai 2014 ya udah mulai penjualannya meningkat ya dari 100.000 box setiap bulan. Saat itu mungkin sudah jadi 200 ribuan box setiap bulan. Bisa gak kamu genapin ke 60 kemasan? Kan ribet gitu ya, 54 kemasan 27 hari. Udah deh bikin aja 60 kemasan untuk 30 hari.
Nah, kita lihat ya, harganya apa dinaikkan? Tidak pernah dinaikkan. Ya, tapi kalau kita bayangkan inflasi setiap bulan, setiap tahun misalkan 3% deh. 10 tahun aja udah minimal naik 30% loh Bapak Ibu. Ya, tapi Hemohim ini sudah lebih dari 14 tahun nggak pernah naik. Nggak pernah naik ya. Jadi itu udah nggak masuk akal kalau dari inflasi. Nah, tapi tahun depan 2024 ya akan ada kenaikan harga bukan hanya Hemohim, seluruh produk Atomi. Karena Atomi sejak tahun 2009 ya sudah berapa tuh? 14 tahun nggak pernah naik harga. Jadi akan ada kenaikan harga ya, tapi nggak cuma naik harga doang, poinnya juga dinaikkan. Ya, yang saya dengar malah kenaikan poin lebih besar dari kenaikan harga. Jadi Atomi selalu coba memberikan yang terbaik untuk para konsumennya. Nah, bagaimana Anda merawat tubuh Anda? Nah, saya akan tutup dengan ini Bapak Ibu. Ya, saya kasih cerita atau analogi, misalkan Anda diberikan peluang seumur hidup Anda satu mobil mewah atau mobil sport, terserah. Anda pilih apa saja. Mau mobil Ferrari, ya boleh. Asalkan mobil ini nggak boleh dijual, Anda harus pakai sampai Anda meninggal. Coba, Anda pasti pilih mobil yang paling mahal kan? Sekarang pertanyaan Anda akan rawat nggak mobil ini? Pasti Anda akan cuci setiap kali habis dipakai ya. Anda poles selalu mengkilap, Anda ganti oli sesuai jadwal, pokoknya Anda maintain ya sampai mobil ini bisa Anda pakai seumur hidup. Pertanyaannya, bagaimana dengan tubuh Anda? Apakah Anda rawat tubuh Anda? Ingat, tubuh Anda cuma satu kali loh. Dalam hidup ini Anda cuma dikasih kesempatan satu kali. Tapi kebanyakan dari kita bisa beli mobil mewah. Kita bisa beli handphone mewah. Kita pakai tas-tas yang branded yang mahal. Kita rawat semua ini. Tapi tubuh sendiri tidak pernah dirawat. Tunggu sakit baru dirawat. Kenapa mobil Anda nggak tunggu rusak baru Anda rawat? Kenapa tas Anda, handphone Anda pakein ya, handphone kalau di Indonesia katanya dipakein apa tuh casing yang tebel-tebel ya. Pakein kaca pelindung. Kenapa? Kenapa nggak tunggu pecah aja baru Anda rawat? Karena Anda sayang kan dengan handphone Anda yang 20 juta, mobil Anda yang miliar. Tubuh Anda tidak pernah rawat. Ingat, tubuh Anda hanya punya satu kali kesempatan, rawatlah dan sayangilah dengan benar sejak dini. Sebelum Anda sakit, Anda rawat. Karena kalau Anda sudah sakit, berapapun uang yang Anda punya, Anda akan korbankan untuk kembali sehat. Makanya waktu kita masih sehat, kesehatan nggak mahal. Kita cuma maintain saja. 1.300.000-an ya, setiap bulan maintain dengan Hemohim. Tapi kalau sudah sakit, kesehatan jadi mahal. Ke dokter juta-jutaan. Ke lab cek juta-jutaan. Obat juta-jutaan. Belum lagi efek samping dari obat. Akhirnya penyakit lain yang datang. Juta-jutaan. Jadi rawatlah sebelum terlambat ya. Makanya tubuh kita ini hanya satu sekali dalam seumur hidup. Sebelum rusak, sebelum kita jatuh sakit, merawat lebih murah daripada mengobati.